Bab 476. Namun, mereka tahu bahwa terburu-buru hanya akan mengakibatkan mereka bunuh diri, dan itu juga akan mempengaruhi keadaan pikiran dewa militer. Metode kelas rendah. Hahaha. Dak. Legitimasi adalah milik pemenang, dan itu adalah kebenaran yang tidak dapat diubah. Saya akan melakukan apapun untuk menang. Sejarah ditulis oleh pemenang, dan pecundang hanya bisa tenggelam dalam debu, kata Blaze sambil tertawa. Dek tidak menanggapi Blaze. Dia melihat orang di sebelahnya yang baru saja menyergapnya. Pria itu memakai topeng, dan dia tidak bisa melihat wajahnya. Namun, dia hanya tahu satu orang yang bisa bersembunyi di bawah mereka dengan cara yang begitu menakutkan dan tidak terdeteksi, bahkan dengan indranya yang kuat. Dikombinasikan dengan kekuatannya sebagai penjaga God Rank, dia adalah penguasa dunia pembunuhan. Kamu sepertinya bukan dari Falconia, jadi mengapa kamu menargetkan Summerland? Apakah kamu tidak takut mendapat masalah? Dek berkata kepada pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu tidak mengatakan apa-apa, dan Blaze di sebelahnya menjawab, masalah. Dek, semua orang tahu bahwa Summerland tidak dapat melindungi diri mereka sendiri dan tidak memiliki energi untuk mengancam orang lain. Kamu bisa mencoba di Summerland dan melihat apakah kita tidak bisa lagi melindungi diri kita sendiri. Dengan mengatakan itu, Dek mengangkat tangan kanannya. Ujung pistol diarahkan ke kedua pria itu. Dek, kamu pikir kamu tidak punya kesempatan, kan? Kamu tidak hanya sementara tidak berdaya dengan tangan kirimu, tetapi kamu juga menghadapi kami para wali. Hari ini adalah hari terakhirmu. Kalian berdua bukan tandinganku. Biarkan aku mengalami tombak suman. Ini adalah pertama kalinya pria bertopeng itu berbicara. Dengan itu, dia bergegas keluar. Dek juga bergegas keluar. Keduanya bertemu di tengah. Tombak itu bertabrakan dengan belati. Dentang. Tabrakan pertama diikuti oleh tak terhitung lagi. Dentang 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 dentang. Dek meraih tombak dengan satu tangan. Gerakannya tidak semulus ketika dia memiliki dua tangan, dan jelas bahwa efektivitas tempurnya berkurang setidaknya sepertiga tanpa tangan kirinya. Tetap saja, dia bertarung bola-balik dengan pria bertopeng. Sementara itu, Blaze mencari peluang di samping. Hari ini, tujuan mereka adalah untuk melukai dewa militer Summerland, Dek. Ada dua alasan mengapa mereka tidak menahan Dek di sini ketika mereka memiliki kesempatan yang bagus. Pertama, kedua pelindung tidak memiliki cara untuk membunuh Dek, yang kehilangan lengan, tanpa terluka dalam prosesnya. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk membawanya keluar kecuali keduanya bersedia membayar harganya. Mereka tidak akan pernah melakukan itu. Dek mungkin akan menyeret seseorang bersamanya. Blaze tidak mau mengambil risiko. Tidak akan yang lain. Misi mereka adalah untuk menguji reaksi Mason dengan bekerja sama dengan kekuatan lain untuk melukai Dek secara serius. Mereka ingin melihat bagaimana reaksi Mason. Mason tidak pernah bertarung selama 20 atau 30 tahun. Banyak yang menduga dia telah kehilangan kekuatan bertarungnya. Namun, tidak ada yang berani mengabaikan kehadirannya selama dia ada. Kedua, jika Dek terbunuh, tetapi kekuatan Mason masih sama, dia bisa membalikkan kedua kekuatan itu jika dia akhirnya kehilangan kesabaran. Pada saat itu, pihak ketiga berhasil melarikan diri saat dua pihak lainnya bertarung. Karena itu, mereka hanya bisa mengujinya untuk saat ini. Mereka menguji batas Mason dan Summerland selangkah demi selangkah. Mereka juga melakukan kontak dengan pasukan lain dari seberang perbatasan untuk menguji Summerland. Dua pasukan besar memimpin, sementara beberapa pasukan kecil dan menengah membantu menguji Summerland bersama-sama. Bab 477. Blaze berada di sela-sela mencari peluang untuk menyerang, siap melukai Dek secara serius. Setelah ini, misi mereka akan selesai. Tangan Dek diikat pada saat ini. Tidak hanya dia tidak bisa menggunakan tangan kirinya, tetapi dia juga harus waspada terhadap serangan diam-diam Blaze. Itu menyebabkan pria bertopeng itu hampir melukainya beberapa kali. Membiarkannya terus seperti ini bukanlah pilihan. Pria bertopeng itu menebas lengan kiri Dek lagi. Dia bersandar ke satu sisi dan menyerang dengan total annihilation lagi. Dentang. Pria bertopeng itu menarik belatinya tepat pada waktunya untuk memblokir pukulan itu. Namun, kekuatan itu masih mendorongnya ke belakang. Mata Blaze berbinar. Kesempatan yang bagus. Dia baru saja akan melakukannya. Bang! Suara tembakan yang keras terdengar. Blaze segera berhenti. Hati pria bertopeng itu langsung tenggelam saat Dek menggunakan total annihilation. Dia menyesuaikan diri dengan cepat dan menghentikan dirinya untuk mundur. Kemudian terdengar suara tembakan yang keras. Peluru mematikan sepanjang 15 cm terbang melewati punggung pria bertopeng itu. Tembakan itu akan melubanginya jika dia tidak berhenti mundur tepat waktu. Dia tertutup keringat dingin. Kemudian dia merasakan sakit yang membakar di punggungnya.
Peluru itu tidak mengenainya tetapi mengenai punggungnya dengan tipis. Peluru itu membakar pakaiannya dengan panas yang hebat, meninggalkan luka panjang tepat di punggungnya. Rasa sakit yang hebat membuatnya menggigil. Rasa sakit dari luka bakar ini beberapa kali lebih tinggi daripada luka lainnya. Bahkan ada asap di punggungnya. Siapa ini? Menelan rasa sakit di punggungnya, pria bertopeng itu menyalak. Bagaimana rasanya disergap, asteris sesole. Aku akan memukul kepalamu lain kali. Suara itu datang dari kejauhan, tetapi tidak ada yang bisa menentukan dengan tepat lokasi pria itu. Quentin Snoop, Blaze berkata dengan gigi terkatup. Pria bertopeng itu mengetahui siapa yang menembaknya ketika dia mendengar nama yang diucapkan Blaze. Mereka memutuskan untuk menyerang Summerland bersama Falconia karena ingin memahami kekuatan Summerland yang sebenarnya. Orang itu adalah Quentin, anggota keempat Parlemen Summerland. Dia berada di urutan kedua setelah 3 penjaga God Rank. Dia hanya setengah langkah ke God Rank. Namun, Quentin adalah seorang penembak jitu. Dia telah menghabiskan seumur hidup dengan senjata. Dia sudah menjadi penembak jitu yang baik. Setelah mendapatkan setengah jalan ke God Rank, keahlian menembaknya telah lebih ditingkatkan. Dia bahkan bisa mengancam penjaga God Rank dengan sembunyi-sembunyinya. Namun, ada harga yang harus dibayar untuk kecakapan Quentin sebagai setengah langkah menuju peringkat dewa yang bahkan dapat mengancam para penjaga peringkat dewa. Misalnya, Quentin, yang menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari dan menemani senjata, sedikit lemah dalam aspek lain. Saat disembunyikan, dia adalah seorang master yang bisa mengancam penjaga God Rank. Setelah diekspos dan didekati oleh musuh, semua God Ranker setengah langkah lainnya dari level yang sama bisa menghabisinya. Ini juga kelemahannya. Quentin, kamu bukan pahlawan jika terus bersembunyi di balik bayangan. Tunjukkan dirimu, teriak Blaze. Tidak ada yang bisa bertarung dengan mudah dengan penembak jitu yang baik yang menonton dalam gelap. Quentin tidak menjawab. Penjaga God Rank memiliki persepsi yang kuat. Terlalu banyak bicara akan memberikan posisi seseorang. Begitu lawan mereka mengetahui di mana dia berada, keuntungannya langsung menjadi kerugian. Quentin, ada apa? Kucing menangkap lidahmu. Apakah kamu orang Summerlander semua pus? Haha. Blaze secara verbal memicu Quentin dan merasakan lokasinya. Namun, Blaze frustrasi karena Quentin berhenti menjawab. Setelah berteriak sendirian untuk sementara waktu tanpa mendapatkan hasil apapun, Blaze pergi ke pria bertopeng itu tanpa membuang napas. Bab 478. Dia tidak bisa melihat ekspresi pria bertopeng itu, tapi dia bisa merasakan rasa sakit pria bertopeng itu di tubuhnya yang gemetaran. Muncul di belakang pria bertopeng, dia melihat bagian belakang pakaiannya sedikit terbakar. Bekas luka bakar yang besar juga menjalar di seluruh punggungnya. Kulit yang menutupi lukanya sudah sedikit gosong. Blaze bergidik melihat luka itu. Bagaimanapun, Guardian adalah daging dan darah, dan tidak semua orang bisa bertarung seperti Dek dengan satu tangan terpotong menjadi 2. Dengan Quentin mengintai, rencana mereka untuk melukai Dek secara serius kemungkinan akan gagal. Pria bertopeng itu juga menderita rasa sakit yang hebat di punggungnya. Dia ingin membunuh orang yang melakukan ini padanya. Namun, dia ingin kembali dan merawat lukanya terlebih dahulu. Selain itu, tembakan itu membuatnya trauma. Dia tidak bisa fokus sepenuh hati pada pertempuran lagi. Dia akan membalas dendam ketika dia mengalahkan Summerland. Dia dan Blaze saling memandang. Ada kepasrahan di mata mereka. Blaze berkata kepada Dek, kita sudah selesai hari ini. Summerland ada di ujung talinya, dan tidak ada yang bisa kalian lakukan untuk menyelamatkannya. Itu bukan terserah Anda untuk memutuskan. Dek menjawab. Kita lihat saja, ayo pergi. Dengan itu, Blaze mundur dengan pria bertopeng itu. Awak Falconia mengikutinya. Dek juga merasa lega setelah melihat Blaze dan yang lainnya pergi. Itu akhirnya berakhir. Hanya setelah dia rileks dan rasa sakit menjalar ke kepalanya, dia mulai merasakan kelemahannya. Menghadapi penjaga Blaze dan pria bertopeng, dia tidak memiliki kesempatan untuk menang bahkan di masa jayanya. Belum lagi dia kehilangan lengan kirinya dalam penyergapan. Dia mungkin akan mati di sini hari ini jika Quentin tidak tiba di sini tepat waktu. Dia hanya menahan napas sekarang. Ini karena dia tidak bisa pingsan. Begitu dia melakukannya, tidak ada seorang pun di sini yang memiliki peluang. Dia harus merawat lengan kirinya sesegera mungkin. Pria bertopeng hampir memotong setengah dari lengannya di kedua serangan. Itu bukan lelucon, karena serangannya hanya pada posisi yang berbeda. Kembali ke Camp Summerland. Puan Dek. Puan Dek. Puan Dek. Banyak orang menyapanya dengan hormat. Dia adalah dewa militer Summerland. Dia adalah orang yang menjaga perbatasan Summerland. Semua orang memandang Dek dengan kekaguman. Tidak apa-apa,
Jangan khawatir, kata Dek. Tim medis bergegas menemuinya. Setelah pemeriksaan singkat, dia berkata, Tuan Dek, lengan kiri Anda terluka parah dan membutuhkan perawatan segera. Silakan ikut saya. Oke. Dek pergi bersama tim medis. Semua orang mulai mundur. Seorang pria berpakaian dengan warna yang sama dengan lingkungannya berbaring tak bergerak di rumput. Tubuh dan wajahnya juga tertutup cairan hijau. Dia benar-benar menyatu dengan lingkungannya. Orang ini adalah Quentin Snow, anggota keempat Parlemen Summerland. Dia juga satu-satunya yang diketahui mengancam penjaga Gatrang meskipun setengah langkah Gatrang. Ini hanya dalam kondisi tertentu, tentu saja. Dia bukan tandingan Gatranker setengah langkah jika dia melawan mereka secara langsung. Dia benar-benar menyatu dengan lingkungannya. Orang ini adalah Quentin Snow, anggota keempat Parlemen Summerland. Dia juga satu-satunya yang diketahui mengancam penjaga Gatrang meskipun setengah langkah Gatrang. Ini hanya dalam kondisi tertentu, tentu saja. Dia bukan tandingan Gatranker setengah langkah jika dia melawan mereka secara langsung. Namun, pistol di tangannya adalah mimpi buruk semua orang ketika mereka berada di wilayahnya. Bab 479. David kembali ke Summerland. Sementara itu, pria bertopeng dari kelompok 3 peringkat teratas naga telah dikirim ke tentara. Tugasnya sudah selesai, dan sisanya bukan urusannya. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Dia ingin melihat apakah sistem dapat membuat sinyal nirkabel yang tidak terpengaruh oleh medan magnet. Jika memungkinkan, East League Capitals akan pindah ke komunikasi berikutnya. Mereka akan menghabiskan uang untuk satelit komunikasi. Mereka akan menghabiskan uang membangun menara sinyal di seluruh dunia juga. Ini membutuhkan banyak poin mewah. Persis seperti itulah yang dibutuhkan David saat ini. Mereka tidak hanya akan mampu mengendalikan jaringan komunikasi dunia. Mereka juga bisa mendapatkan banyak poin mewah. Mereka akan membunuh 2 burung dengan 1 batu. David mulai berkeliaran di hutan primitif di perbatasan Summerland dengan banyak perangkat komunikasi di tangan, melakukan eksperimen di bawah berbagai medan magnet kuat dan lemah untuk memverifikasi idenya. Apa yang akhirnya dia temukan adalah bahwa sistem tersebut dapat melindungi sinyal nirkabel dari gangguan medan magnet. Tidak masalah apakah itu 1 atau 10 telepon, semuanya tidak terhalang. Akhirnya, David bahkan menggunakan pemancar sinyal, dan menemukan bahwa tidak ada masalah setelah sistem terhubung. David tidak meragukan keajaiban sistem. Karena dia telah mengkonfirmasinya, dia mulai mengaturnya. David memulai East League Communication dengan memilih orang-orang dari divisi Capital City dan Springfield. Kemudian dia mengalokasikan $500 miliar untuk East League Communication. Dia menyuruh mereka membangun menara sel di Summerland. Sementara itu, dia menghubungi Tuan Tua Stefani dan meminjam 2 profesor dari Departemen Riset Ilmiah Summerland untuk membantu komunikasi Liga Timur membangun satelit komunikasi. Semuanya segera siap. Segera setelah menara seluler dan satelit dibangun, sistem akan terhubung. Komunikasi di seluruh Summerland tidak akan terganggu oleh medan magnet. Kemudian, dia bisa go global. Sementara itu, poin mewahnya akan meningkat dengan cepat. Pada saat yang sama, eksekutif senior East League Capitals secara pribadi mendiskusikan apa yang salah dengan bos mereka. Mereka akan langsung masuk ke wilayah baru bahkan ketika ibu kota Liga Timur sudah memiliki banyak masalah untuk ditangani. Meskipun demikian, tidak ada yang menanyainya. Bukan hanya pemilik tunggal David East League Capitals, tetapi setiap gerakan acak yang dia lakukan telah membawa East League Capitals ke level yang lebih tinggi. Orang-orang memiliki kepercayaan buta kepada Daud. Tidak ada yang bisa mengubah startup menjadi aset triliunan dolar dalam waktu kurang dari 6 bulan. David adalah legenda di antara karyawan East League Capitals. Terlepas dari keraguan mereka, semua orang bertekad untuk mengikuti perintah David. Mereka ingin melihat keajaiban apa yang bisa diciptakan oleh bos legendaris kali ini. David baru saja menyelesaikan pengaturan untuk East League Communication ketika dia menerima telepon dari Pearl. "Hei, Nona Pearl, bagaimana kabarmu hari ini? Apakah kamu sudah terbiasa dengan pekerjaan barumu?" tanya David. "Tidak buruk. Kami punya banyak uang untuk dikerjakan, dan itu berjalan dengan baik. Tidak lama lagi kami akan kembali," jawab Pearl. "Cobalah yang terbaik dan kembalilah secepat mungkin." "Baiklah, ingat apa yang kamu janjikan padaku ketika kamu pergi?" Mutiara bertanya tiba-tiba. Ya, bagaimana aku bisa lupa?" David menjawab dengan canggung. Dia tidak tahu bagaimana melakukan ini dengan Pearl. Dia dulu menganggap dirinya lebih sebagai orang yang setia. Mengetahui bahwa itu tidak akan berhasil dengan Celia, dia memilih untuk bersama Sarah, segera mengakhiri ide-idenya yang mustahil. Namun, dia sekarang menjadi ragu-ragu. Bab 480.
Dia tidak ingin menyakiti dua wanita yang telah melakukan begitu banyak untuknya. David pusing memikirkannya. Bagus kalau Anda ingat, Tuan Liddell juga mendengar bahwa Anda akan berkomunikasi. Pearl bertanya dengan nada berubah. Ya, saya merencanakan semuanya. Islip Capital telah mendirikan Islip Communication sebagai anak perusahaan, yang kemudian akan membangun menara seluler di seluruh Summerland dan di seluruh dunia sebelum pindah ke komunikasi, jawab David. Tuan Liddell, dengan segala hormat, bukankah agak gegabah untuk beralih ke komunikasi ketika industri sudah didominasi oleh segelintir raksasa? Selain itu, investasi awal sangat besar. Bagaimana kita bisa merebut pasar dan menutup biaya kita? Mutiara bertanya lagi. Meskipun dia mempercayai David, Pearl tidak melihat masa depan dalam komunikasi. Komunikasi di seluruh dunia sekarang didominasi oleh raksasa super. Masing-masing dari mereka lebih kuat dari ibu kota Liga Timur. Mereka semua adalah raksasa finansial. Pearl tidak tahu apa yang harus dilakukan Islip Capital untuk bersaing dengan mereka. David memikirkannya dan memutuskan untuk memberitahu Pearl terlebih dahulu karena dia adalah manajer umum Islip Capital. Karena itu, dia berkata, "Nona Pearl, Anda tahu tentang medan magnet, bukan?" "Iya," Mutiara menjawab. Dia tidak tahu tentang ini sebelumnya. Namun, sebagai manajer umum Islip Capital, dia telah mengetahui hal-hal yang hanya diketahui oleh masyarakat kelas atas. Orang biasa tidak akan tahu apa itu medan magnet. Medan magnet mengganggu sinyal nirkabel. Namun, mereka tidak pernah mempedulikan hal tersebut karena mereka hanya menganggap sinyalnya buruk di tempat-tempat tertentu. Kalau begitu kamu pasti tahu bahwa medan magnet itu mengembang, kan? David bertanya lagi. Iya. Kemungkinan medan magnet akan menutupi setiap inci bumi di masa depan, dan sinyal nirkabel yang ada akan terputus. Saat itu, kami hanya bisa menggunakan kabel. Komunikasi. Jika saya katakan saya dapat membuat komunikasi nirkabel bebas dari gangguan medan magnet, apakah menurut Anda kita masih perlu mengambil alih pasar? Apakah kamu serius? Mutiara bertanya dengan penuh semangat. Tentu saja, saya tidak perlu bercanda tentang itu. Kami sedang membangun menara seluler untuk masa depan. Kami tidak perlu mengambil alih pasar karena kami akan memiliki satu-satunya sinyal nirkabel yang tidak akan terganggu oleh medan magnet. Orang-orang tidak punya pilihan selain memilih kami. Iya. Pearl tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Apa yang dikatakan David terlalu berdampak pada dirinya. Jika itu menjadi kenyataan, Islip Communication akan menjadi satu-satunya perusahaan komunikasi nirkabel yang ada. Dia tahu apa artinya ini. Itu adalah kesempatan Islip Capital untuk lepas landas. Islip Capital bisa menjadi pembangkit tenaga keuangan global berikutnya. Tapi ini antara Anda dan saya untuk saat ini, Miss Pearl. Anda harus merahasiakannya. Jika tidak, seseorang akan menghentikan kita membangun menara sel. Kuenya terlalu besar, dan kita akan mengambil mangsa dari rahang harimau. Bahkan jika mereka tidak bisa membuatnya sendiri, mereka juga tidak akan membiarkan kita mengembangkannya. Begitu, aku juga bisa mulai membangun menara seluler. Itu akan menghemat banyak waktu kita. Ya, bangun saja menaranya, setelah itu pemancar akan disatukan. Jika seseorang menghalangi, jangan khawatir tentang uangnya. Masalah apapun yang dapat diselesaikan ketika uang tidak menjadi masalah. Mengerti? Setelah mengakhiri panggilan dengan Pearl, David tenggelam dalam pikirannya. Segalanya berjalan baik untuk ibu kota Liga Timur, dan dia tidak dibutuhkan di banyak tempat. Dia harus menabung cukup banyak poin sesegera mungkin sehingga dia bisa membuat terobosan dengan tubuhnya. Hanya dengan membuat terobosan dengan tubuhnya dan mencapai kekuatan penjaga peringkat dewa, dia akan bisa berbuat lebih banyak. Selain itu, Summerland sekarang berantakan. Dia melihat panel sistemnya. Poin mewahnya sudah mencapai 8.000 poin. Itu juga berarti dia kekurangan sekitar 2.000 poin. Pada tingkat saat ini, itu hanya akan memakan waktu paling lama 10 hari lagi. Oleh karena itu, David akan mengambil langkah penting dalam waktu kurang dari 10 hari jika semuanya berjalan dengan baik. Dia akan naik dari God Rank setengah langkah ke God Rank dan menjadi wali. Bab 481. David terus tinggal di ibu kota selama beberapa hari. Selain berbicara dengan Hugo, kepala Islip Capital di Capital City, tentang arah investasi Islip Capital dan mendesaknya untuk mempercepat kemajuan mereka, David akan menghabiskan hampir seluruh sisa waktunya dengan Celia. Blue Enchantress juga diam-diam melindungi Celia, tetapi begitu David muncul, dia akan menghilang secara otomatis. Pada hari ini, David sedang makan dengan Celia ketika dia menerima beberapa pesan yang menarik perhatiannya. Bocah bernama Sawyer, yang mengajak teman-teman sekelasnya ke penthouse David untuk ulang tahunnya belum lama ini, baru saja kembali ke kampus. Dia hanya dikurung selama beberapa hari karena kejahatannya tidak melibatkan pencurian barang berharga dan dia juga masih mahasiswa.
Tentu saja, David juga tidak ingin melakukan apapun padanya. Dia hanya ingin memberi Sawyer pelajaran kecil. Dia hanya dikurung selama beberapa hari karena kejahatannya tidak melibatkan pencurian barang berharga dan dia juga masih mahasiswa. Tentu saja, David juga tidak ingin melakukan apapun padanya. Dia hanya ingin memberi Sawyer pelajaran kecil. Dia bisa dengan mudah membuat Sawyer tinggal di balik jeruji besi selama beberapa tahun hanya dengan mengklaim bahwa dia kehilangan sesuatu yang bernilai puluhan ribu dolar. Namun, menurut pengamatannya, anak ini tidak akan tinggal diam. Begitu dia kembali ke kampus dan menemukan bahwa seluruh kampus membicarakannya, orang seperti itu yang menghargai martabatnya lebih dari apapun tidak akan pernah menerima kenyataan. David juga khawatir Sawyer akan melakukan sesuatu yang drastis, jadi dia mengirim pesan individu untuk meminta siswa lebih memperhatikan Sawyer, dan jika ada keadaan darurat, mereka harus segera memberitahunya. Tepat setelah mengirim pesan, dia menerima panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal. David melihat nomor itu. Saya tidak tahu nomor ini. Namun, dia tetap menjawab. Halo. Apakah kamu David Liddell? Sebuah suara wanita bertanya. Ya, saya David. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Petik 2. Saya Elsa. Apakah Anda melupakan saya? Kamu bilang kamu akan menulis lagu untukku tapi itu sudah lama sekali dan belum selesai. Tanya Elsa. David tercengang. Dia ingat siapa orang ini. Dia memang mengatakan ini padanya saat itu, tapi dia hanya bersikap sopan. Dia tidak berharap dia menganggap ini serius. Wanita ini terlahir sebagai sosialisator. Halo, Nona Winters. Saya belum bebas baru-baru ini, jadi saya hanya akan menulis lagu untuk Anda ketika saya punya waktu, kata David. Kapan kamu punya waktu? Aku sudah menunggu selama ini. Saya akan segera merilis album baru dan saya telah merekam lagu-lagu lainnya. Yang saya butuhkan sekarang adalah judul lagu, kata Elsa. Nona Winters, saya rasa Anda tidak perlu menunggu. Aku takut aku akan mengecewakanmu. Kemampuan saya menulis lagu hanya rata-rata, dan dengan identitas Anda, selama Anda mengatakan sesuatu, saya yakin banyak penulis lagu dan komposer yang hebat akan bersedia menulis untuk Anda. Tidak, aku hanya ingin lagumu. Menurutku tulisanmu bagus. Bagaimana kalau 10 hari? Saya akan menelepon Anda lagi dalam 10 hari. Itu diselesaikan kemudian. Aku akan menunggu kabar baikmu, sampai jumpa. Elsa menutup telepon tanpa menunggu David berbicara. David terdiam ketika mendengar nada sambung di telepon. Apa yang salah, Daud? Celia bertanya, mendongak. Tidak apa, ini dari Empress Elsa Winters. Ingat bagaimana saya dengan santai berjanji padanya bahwa saya akan menulis lagu untuknya yang terakhir kali. Sekarang dia bilang dia akan merilis album dan dia ingin menggunakan lagu yang saya tulis sebagai judul lagunya. Betulkah? Celia meletakkan garpu dan bertanya dengan penuh semangat sambil menatap David. Kenapa kamu begitu bersemangat? Tanya David bingung. Saya suka Elsa, jadi tentu saja, saya senang bisa mendengarnya menyanyikan lagu yang Anda tulis. Saya belum mulai menulis, kata David, merasa sedikit tidak berdaya. Cepat kalau begitu, nanti kalau sudah rilis pasti banyak yang beli untuk kenang-kenangan, kata Celia girang. Baiklah, aku akan meluangkan waktu untuk menulisnya. Saat David dan Celia mendiskusikan ini, di dalam villa mewah di ibu kota, Elsa baru saja mengakhiri teleponnya dengan David ketika seorang wanita berusia 30-an atau 40-an berkata, Nona, bukankah mudah bagimu untuk meminta lagu? Jika Anda hanya mengucapkan sepatah kata, Anda akan dapat memilih di antara komposer dan penulis lagu paling luar biasa di dunia. Bab 482. Leah, David tidak lebih buruk dari para penulis lagu dan komposer ahli itu. Meskipun dia hanya membuat 2 lagu sejauh ini, keduanya adalah klasik instan, dan mereka ditulis sesuai dengan keadaannya saat itu. Meski begitu, perhatianmu tidak begitu berharga. Kamu. Oke, Leah, aku mengerti. Anda tidak harus terus mengingatkan saya. David juga bukan orang biasa, dan aku hanya ingin tahu tentang dia. Ya, Bu. Elsa berhenti berbicara. Dia memikirkan 2 interaksi yang dia lakukan sebelumnya dengan David. Kemudian, dia juga menyelidiki David karena penasaran. Namun, dia hanya bisa menemukan beberapa informasi yang dangkal. Dia tidak bisa mendapatkan detail apapun tidak peduli seberapa keras dia melihatnya, yang agak aneh. Selain itu, melalui interaksinya dengannya, dia juga bisa merasakan bahwa David bukanlah orang yang sederhana. Wanita adalah makhluk yang ingin tahu. Selain itu, dengan status Elsa saat ini, tidak banyak hal yang bisa membuatnya penasaran lagi. Begitu sesuatu menarik minatnya, dia harus mengatasi rasa ingin tahunya. David kembali ke sebuah rumah di ibu kota. Karena Celia sangat menyukai Elsa, maka saya akan menulis lagu. David mulai mencari profil Elsa di web. Dia perlu menulis lagu berdasarkan genre Elsa sebelumnya.
Kalau tidak, jika dia menulis balada untuk seseorang yang melakukan hip-hop, itu akan terasa sedikit aneh. Elsa Winters, permaisuri lagu-lagu cinta. Dia memulai debutnya hampir 10 tahun yang lalu, dan dia berusia 30 tahun ini. Dia tidak dianggap muda lagi, dan ketika dia melihat daftar lagu yang dia bawakan sebelumnya, dia melihat bahwa semuanya adalah balada yang dalam. Sepertinya dia belum mencoba gaya lain. Karena itu, David tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Kalau begitu, ayo mulai menulis. Sawyer sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Meskipun dia siap secara mental, dia masih merasakan wajahnya terbakar ketika dia merasakan ejekan dan tatapan menghina yang tak terhitung jumlahnya saat dia kembali ke kampus. Saat ia memasuki kelas. Hei, bukankah itu Sawyer, anak super kaya dari universitas kita? Kapan kamu akan membawa kami ke mansionmu? Ya, bawa kami ke sana agar kami bisa melihatnya. Namun, Anda harus menemukan waktu yang tepat. Jika tidak, akan sangat memalukan ketika pemiliknya kembali lagi. Haha, anak dari keluarga kaya. Ibu adalah CEO dari perusahaan yang terdaftar. Dia hanya pembantu rumah tangga yang membersihkan rumah. Betapa memalukan. Akui saja jika Anda miskin. Mengapa dia ingin berpura-pura kaya? Sekarang. Betapa memalukan. Akui saja jika Anda miskin. Mengapa dia ingin berpura-pura kaya? Sekarang, seluruh universitas tahu tentang itu. Jika aku jadi dia, aku akan melompat dari gedung. Bagaimana saya berani menunjukkan wajah saya di sekitar orang lain? Sawyer tidak bisa menangani diskusi seperti itu tentang dia. Dia kabur dari kampus bahkan sebelum menyelesaikan kuliahnya. Kemudian, dia mulai berkeliaran di jalanan. Dia ingin balas dendam. Dia tidak hanya ingin membalas dendam terhadap orang yang mengeksposnya, tetapi dia juga tidak akan memaafkan orang-orang yang memfitnahnya di kampus. Adapun siswa yang memandangnya dengan jijik di mata mereka, dia juga ingin mereka semua menyesali ini juga. Sekarang, pikirannya semakin kacau. Setiap kali seseorang melihatnya di jalan, dia akan berpikir bahwa mereka sedang mengejeknya, yang menyebabkan dia sangat ingin pergi dan menamparkan wajah mereka. Dia perlahan membentuk rencana jahat di hatinya. Dia ingin membalas dendam terhadap semua orang. Bab 483. David menulis lagu berjudul Flower Woman yang lebih sesuai dengan temperamen Elsa dan genre lagu-lagu sebelumnya. Dia lebih dari puas dengan lagu itu. Pada saat ini, David tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji kekuatan sistem. Dia awalnya adalah orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang musik, tetapi sejak dia mulai menggunakan poin mewah untuk belajar menulis lirik dan komposisi lagu, dia menjadi sangat terinspirasi untuk menulis lagu dan dia sekarang benar-benar mahir dalam teori musik. Ini luar biasa. David merasa bahwa karena dia telah ditingkatkan menjadi wali, dia dapat menghabiskan beberapa poin mewah untuk mempelajari keterampilan lain seperti kedokteran atau yang serupa. Ini adalah keterampilan yang menyelamatkan nyawa. Akan lebih baik untuk mempelajari pengobatan tradisional kuno Summerland, yang juga dianggap sebagai esensi Summerland. Namun, karena Summerland pernah mengalami masa perang, banyak tradisi dan warisan mereka hilang. Pengobatan tradisional kuno adalah salah satu seni yang hilang ini. Ada sangat sedikit praktisi pengobatan tradisional kuno yang mewarisi keterampilan nyata. Dikatakan bahwa obat tradisional kuno Summerland sangat kuat. David melihat sistemnya. Dia sudah memiliki 8.564 poin, dan dia akan membutuhkan sedikit lebih dari 1.000 poin untuk mencapai 10.000 poin. Setelah beberapa perenungan, David menambahkan pengobatan tradisional kuno Summerland ke kolom keterampilan untuk memeriksanya. Kemudian, sebuah jendela muncul dari sistem. Apakah Anda yakin ingin mempelajari pengobatan tradisional kuno Summerland? Ini akan menghabiskan 1.000 poin mewah. Brengsek, David hampir mulai mengutuk. Saat ini, menjadi semakin sulit untuk mempelajari keterampilan baru. Ketika dia pertama kali mulai belajar mengemudi, menulis lirik, membuat lagu, dan keterampilan lainnya, dia hanya perlu menghabiskan 10 poin mewah. Kemudian, dia menghabiskan 100 poin mewah untuk mempelajari Eight Extremities Fist. Sekarang, dia membutuhkan 1.000 poin mewah untuk mempelajari pengobatan tradisional kuno Summerland. David mulai bertanya-tanya apakah sistem menaikkan harga transaksi. Awalnya, dia tidak memiliki banyak poin mewah, sehingga sistem tidak meminta banyak. Sekarang dia memiliki begitu banyak poin mewah, itu juga mulai menaikkan harganya. Kenapa kamu tidak merampokku secara langsung? Apakah menurutmu mudah bagiku untuk mendapatkan poin mewah? Tampaknya mudah bagi orang lain karena hanya mengharuskan seseorang untuk mengeluarkan uang. Siapa yang tidak tahu cara menghabiskan uang? Mudah saja menghabiskan 3-500 juta, atau bahkan 1 miliar atau 8 miliar. Anda bahkan dapat menghabiskan puluhan miliar. Cobalah menghabiskan beberapa triliun dalam waktu singkat.
Jika dia tidak meningkatkan kekuatan dan statusnya selangkah demi selangkah, ibu kota Liga Timur saat ini tidak akan berarti apa-apa di mata orang lain. Pada saat itu, dia mungkin akan ditangkap dan diinterogasi ketika orang lain mencoba mencari tahu dari mana uangnya berasal. Hanya setelah seseorang memiliki identitas, status, dan kekuatan, seseorang dapat menyesuaikan diri dengan kekayaan yang mereka miliki. Jika tidak, seseorang hanya akan melakukan pekerjaan untuk orang lain tanpa manfaat bagi dirinya sendiri. Lupakan. David akhirnya memutuskan untuk tidak mempelajari pengobatan tradisional kuno Summerland untuk sementara waktu. 1000 poin mewah terlalu mahal. Jika dia menghabiskannya sekarang, dia akan membutuhkan 1 minggu lagi untuk mendapatkannya kembali. Bagi David saat ini, kekuatan adalah dasar dari segalanya. Hanya ketika kekuatannya ditingkatkan, dia dapat melakukan hal-hal lain tanpa ragu-ragu. Dia juga bisa membelanjakan uang dengan lebih berani dan tidak khawatir akan ketahuan dan menjadi tamu. Setelah meletakkan lagu yang baru saja dia tulis di atas meja, David akan mencari waktu untuk mengirim lagu itu ke Elsa untuk mengakhiri masalah ini sehingga dia tidak akan meneleponnya lagi. David tidak punya cara untuk menghadapi pemain socializer seperti Elsa. Dia aman, dan tidak baik baginya untuk berpisah dengannya. Bagaimanapun, dia berjanji pada Elsa sebelum ini, dan yang terakhir juga adalah idola Celia. Tindakan terbaik adalah menulis lagu untuk menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya. Keesokan harinya, David menghubungi Elsa dan memintanya untuk bertemu di sebuah kedai kopi. Karena seorang diva terlibat dalam masalah ini, David memilih kamar pribadi yang tersembunyi untuk mencegah Elsa dikenali di lobi dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Ketenaran Empress Elsa bukanlah lelucon. Akan sangat besar jika skandal pecah. Tidak lama setelah David tiba, Elsa datang dengan topi dan kacamata hitam yang menutupi separuh wajahnya. Nona Winters, silakan duduk. Saya tidak tahu apa yang Anda suka minum, jadi saya hanya memesan sesuatu secara acak. Kalau kamu tidak suka, kamu bisa mengubahnya, kata David sopan. Setelah Elsa masuk, dia menutup pintu, berjalan ke arah David, dan duduk. Setelah itu, dia melepas topi dan kacamata hitamnya. Tan, Liddell, kamu terlalu formal. Panggil saja aku Elsa, aku bisa minum apa saja, kata Elsa sambil tersenyum. David menatap Elsa yang duduk di depannya. Ini adalah pertama kalinya dia menatap Elsa dengan seksama. Dia memiliki wajah berbentuk hati yang cantik dan riasan tipis. Ada senyum di sudut mulutnya yang menyegarkan untuk dilihat. Dia memang seorang permaisuri. Dia dengan jelas menunjukkan pesona seorang wanita dewasa. Tidak heran dia begitu dicari. Dia adalah tipe yang akan mempesona tua dan muda. Meskipun mereka telah bertemu 2 kali, itu di banguet dan ada banyak orang di sekitar. Karena itu, David tidak bisa melihat Elsa dengan cermat, ditambah perhatiannya tidak pada Elsa saat itu. Saat masih duduk di bangku sekolah, nama permaisuri Elsa sudah menjadi perbincangan hangat di kampus. Namun, saat itu dia begitu sibuk dengan kehidupan sehingga dia tidak punya waktu untuk memperhatikan hal-hal ini. Dia tidak mengikuti selebritas, dia juga tidak punya waktu atau uang untuk melakukannya. David sangat terkejut sekarang karena dia melihat Elsa dari dekat. Empress Elsa adalah seorang Dragon Ranker. Meskipun dia pandai menyembunyikannya, bagaimana dia bisa lolos dari deteksi kekuatan pikiran David yang kuat? Kenyataannya, jika David menggunakan sebagian dari kekuatan pikirannya untuk mendeteksinya ketika mereka bertemu terakhir kali, dia akan menemukan ini lebih cepat. Hanya saja, saat itu dia kurang memperhatikan. Selain itu, siapa yang mengharapkan seorang diva menjadi Dragon Ranker? Bahkan jika Anda seorang Astar dan Anda sangat terkenal sehingga ketenaran Anda dikenal di seluruh dunia, status Anda masih akan jauh lebih rendah daripada seorang Dragon Ranker. Ini adalah perbedaan penting. Sepertinya Elsa juga bukan orang yang sederhana. Menjadi Astar mungkin hanya hobi kecilnya. Mustahil bagi orang seperti itu untuk tidak memiliki keluarga yang kuat di belakangnya. Nona Winters, saya sudah menulis lagunya. Alasan utama saya memanggil Anda ke sini hari ini adalah untuk memberikannya kepada Anda, kata David. Tan, Liddell, maafkan aku, hanya saja aku sangat menyukai lagumu. Kebetulan saya akan segera merilis album, makanya saya buru-buru, kata Elsa dengan nada minta maaf. Tidak apa-apa, karena aku berjanji padamu, aku harus melakukannya. Hanya saja saya sedang sibuk selama ini jadi agak tertunda. Kebetulan saya punya beberapa inspirasi kemarin, jadi saya menulisnya saat itu. Saya harap Anda akan senang dengan ini. Petik 2. Kata David sambil menyerahkan playlist berjudul Flower Woman kepada Elsa. Setelah Elsa mengambil alih, dia mulai memeriksanya. Wanita bunga. Mata Elsa berbinar saat melihat nama itu. Kemudian, dia mulai bersenandung saat dimainkan. Bab 484. Setelah lagu berakhir, Elsa menyenandungkannya sekali lagi. Kedengarannya sangat bagus. Dia menyukainya.
Ini adalah lagu yang dibuat khusus untuknya. Elsa sangat menyukai musik sejak kecil. Selain itu, dia juga sangat berbakat dalam hal ini. Setelah dia dewasa, terlepas dari tentangan keluarganya, dia memulai jalur musik. Sebagai putri tertua dari keluarga Winters, dia tidak memiliki hak untuk membuat pilihannya sendiri. Semua orang tahu bahwa Elsa tidak hanya sangat berbakat dalam musik, tetapi juga sangat kuat dalam seni bela diri. Dia tidak diragukan lagi adalah yang pertama di antara generasinya yang layak menyandang nama keluarga musim dingin. Sekarang, keluarganya tidak punya pilihan selain menyetujui dia mengikuti karir musiknya. Namun, ada satu syarat, yaitu dia harus pulang untuk mengikuti ujian setiap tahun. Jika dia memenuhi standar tes, dia bisa melanjutkan karirnya di musik. Jika dia gagal, dia harus melepaskan musiknya dan kembali ke rumah untuk berkonsentrasi pada seni bela diri. Dalam 10 tahun terakhir, Elsa berhasil melampaui semua harapan untuk ujian. Dengan dukungan keluarganya, karir musiknya secara alami mulus. Semua yang disebut bos dan investor yang tidak tahu tentang latar belakangnya dan memiliki gagasan yang tidak diinginkan tentang dia semuanya akan hancur tanpa alasan. Seiring waktu, Elsa menjadi angin segar di industri hiburan. Pada dasarnya, dialah yang akan memilih lagu dan pertunjukannya. Tidak ada yang berani memaksanya melakukan apapun. Keluarga Winters bahkan membeli perusahaan tempat dia berada sekarang. Elsa menyukai lagu Wanita Bunga. Lirik dan musiknya sangat bagus, dan yang paling penting adalah mereka cocok dengan temperamen dan gaya penampilannya. Dia pasti benar tentang David. Tan Liddell, terima kasih. Aku sangat mencintai lagu ini. Bagus kalau Anda menyukainya, Nona Winters. Benar, setelah album Anda dirilis, dapatkah Anda memberi saya beberapa album yang Anda tanda tangani? Pacar saya menyukai lagu-lagu Anda dan dia menginginkannya sebagai kenang-kenangan. Tentu saja, saya akan mengirimkannya kepada Anda sekaligus. Terima kasih. Keduanya kemudian mulai mengobrol tentang beberapa topik seputar musik. Saat ini, David adalah seorang ahli dalam musik. Tidak peduli topik apa itu, dia bisa mengobrol dengan gembira dengan Elsa. Elsa pun semakin tertarik dengan pria yang tahu banyak tentang teori musik di usia muda ini. Dari yang dia tahu, David sama sekali tidak belajar musik di sekolah. Tepat ketika David hendak memikirkan alasan untuk pergi, teleponnya berdering. David mengambilnya dan melihatnya. Itu dari salah satu teman sekelas Sawyer, jadi dia dengan cepat menjawab telepon. Bos, ini Sawyer. Dia meracuni makanan di kantin dan meracuni ratusan orang di kampus. Sekarang dia menyandera Zoe di atap dan dia akan melompat dari gedung bersamanya. Sebuah suara wanita berkata dengan gugup di telepon. Apa? Daud terkejut. Ratusan orang diracuni. Bagaimana mungkin? Bukankah mereka sedang istirahat sekarang? Bukankah kamu sedang istirahat sekarang? Apakah tidak ada istirahat untuk kampusmu? Tanya David. Yah, kampus kami menghubungi beberapa set film, dan setelah beberapa hari, mereka akan datang ke sini untuk memilih beberapa karakter dari kalangan mahasiswa di sini. Para siswa di sini tidak mau melewatkan kesempatan ini, jadi kebanyakan dari mereka masih berkeliaran. Oleh karena itu, universitas memutuskan untuk melanjutkan kelas. Baiklah, jangan panik dulu. Aku akan datang sekarang. Setelah David mengatakan itu, dia menutup telepon. Kemudian, dia berkata kepada Elsa, Nona Winters, saya memiliki keadaan darurat dan saya harus pergi sekarang. Mari kita bicara ketika kita punya waktu. Baiklah, silakan jika Anda sibuk, Tuan Liddell. Elsa tahu bahwa David sedang terburu-buru. David kemudian pergi ke Universitas Multimedia. Ratusan orang keracunan. Ini merepotkan. Bab 485. Kecurigaannya benar. Anak bernama Sawyer ini adalah seorang sosiopat. Dia seharusnya tidak baik padanya pada awalnya atau memberinya kesempatan untuk berubah. Sekarang, dia hanya bisa berharap bahwa semua orang tidak diracuni terlalu parah. Kalau tidak, dia akan sangat bertanggung jawab atas masalah ini. Meskipun dia sebenarnya tidak bersalah karena dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban di penghujung hari, jika puluhan orang meninggal, dia mungkin tidak akan bisa tidur nyenyak selama sisa hidupnya. Dia bisa menghentikannya lagi karena masalah telah meningkat ke tahap ini. Begitu dia tiba di pintu masuk Universitas Multimedia, dia melihat ambulans yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kampus. Sebagian besar dari mereka membawa siswa dan guru yang keracunan ke rumah sakit. Ada beberapa mobil polisi yang diparkir di dekatnya juga. Pintu masuk Universitas Multimedia telah ditutup dan kemungkinan besar mereka mencegah orang masuk. Banyak reporter dari saluran yang berbeda dihentikan di luar gerbang. David memarkir mobilnya di sisi jalan. Kemudian, dia menemukan tempat tersembunyi dan melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang memperhatikannya. Setelah itu, ia terjun ke kampus Universitas Multimedia. Setelah dia memasuki kampus, David mengikuti suara.
Segera dia melihat dua sosok berdiri di atas blok pengajaran. Sementara itu, ribuan guru dan siswa mengerumuni bagian bawah blok. Ada beberapa petugas pemadam kebakaran dan polisi di sekitar juga. David bergegas mendekat dan berdiri di bawah untuk melihat dua orang di atap. Salah satunya adalah Sawyer dan yang lainnya adalah gadis manis yang diingat David, bernama Zoe. Pada saat ini, Sawyer sedang berdiri di tepi lantai atas, dengan tepi gedung hanya satu langkah di belakangnya. Dia memiliki leher Zoe di tangan kirinya dan belati di tangan kanannya. Saat ini, seharusnya ada negosiator di atap yang berbicara dengan Sawyer. Sawyer tampaknya sangat emosional. Dia masih mundur dan salah satu kakinya sudah menjuntai dari gedung, menyebabkan ribuan guru dan siswa di bawah berteriak. Namun, Sawyer menarik kakinya lagi. David ingin naik untuk melihatnya, tetapi dia khawatir Sawyer akan melompat turun bersama gadis itu saat dia sedang berjalan ke atas. Karena itu, dia pikir dia harus menunggu di sini. Jika mereka jatuh, dia masih bisa menyelamatkan mereka. Meskipun Sawyer harus mati 1000 kematian, gadis itu tidak bersalah. Adegan itu kacau, dan semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Tidak akan sayang jika Sawyer mati. Dia meracuni begitu banyak teman sekelas dan guru yang makan di kafetaria. Aku ingin tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Dua siswa di depan David sedang berbicara. Mereka seharusnya baik-baik saja, kan? Menurut Anda mengapa Sawyer melakukan ini? Apakah karena dia mengejar Zoe dan ditolak? Apakah itu sebabnya dia ingin membalas dendam pada semua guru dan siswa di kampus? Petik 2. Kamu tidak tahu. Apa yang harus saya ketahui? Saya pulang ke rumah beberapa hari yang lalu dan saya baru kembali hari ini untuk mempersiapkan diri untuk casting. Tidak heran kamu tidak tahu, itu ada di seluruh kampus akhir-akhir ini. Sawyer selalu menonjolkan citra anak kaya di kampus sejak ia sering memposting mobil mewah dan rumah mewah di media sosialnya. Namun, itu semua palsu. Dia sebenarnya hanya orang miskin. Katakan padaku apa yang terjadi. Buru-buru. Siswa itu juga menunjukkan minat yang besar ketika mendengar gosip semacam ini. Saya pikir itu adalah hari ulang tahun Sawyer beberapa hari yang lalu, jadi dia membawa beberapa teman sekelasnya ke rumahnya di area perumahan Skycore tidak jauh dari sekolah. Ini memang rumah kelas 1 dengan nilai unit lebih dari 100 juta. Namun, di tengah pesta, pemilik rumah kembali. Setelah beberapa penyelidikan, ditemukan bahwa ibu Sawyer adalah pembantu rumah tangga dari perusahaan rumah tangga dan Sawyer mendapatkan kunci dari ibunya, menyelinap ke rumah orang lain, dan memberitahu semua orang bahwa itu miliknya. Betulkah? Betapa gila. Sawyer sangat aneh. Dia bukan hanya orang aneh. Saya pikir dia memiliki beberapa skrup longgar. Pada akhirnya, pemilik rumah bahkan tidak mengejar masalah ini, sehingga Sawyer hanya dikurung selama beberapa hari. Namun, saat dia dibebaskan, dia melakukan ini. Katakan, apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan orang normal? Itu pasti karena semua orang mengetahui identitas aslinya setelah dia kembali. Dia tidak bisa mempertahankan citra anak kayanya sehingga pada akhirnya, dia ingin membalas dendam pada semua orang. Dia tipe orang ekstrim yang harus dikurung selamanya. Dia seharusnya tidak pernah dilepaskan. Dia meracuni begitu banyak orang kali ini. Jika dia tidak mati, saya pikir dia bahkan tidak akan dilepaskan di kehidupan selanjutnya. David menguping pembicaraan mereka, tetapi matanya tertuju pada dua orang di atap. Jika mereka jatuh dari gedung, dia akan menyelamatkan mereka bahkan jika dia harus mengekspos kekuatannya. Bab 486. David berada di bawah gedung, menatap dua orang di atap. Pada saat ini, sejumlah besar orang datang melalui gerbang kampus. Beri jalan, orang tua Sawyer ada di sini, biarkan mereka naik untuk berbicara dengannya. Semua orang menyerah ketika beberapa petugas polisi bergegas ke atas bersama orang tua Sawyer. David memandang orang-orang yang naik. Jika orang tua Sawyer naik saat ini, mereka mungkin akan lebih memicu Sawyer karena orang yang paling tidak ingin dilihat Sawyer saat ini adalah orang tuanya. Namun, David juga tidak menghentikan mereka. Akan lebih baik bagi mereka untuk melompat turun sesegera mungkin, agar tidak membuang waktu di sini. Setelah menyelamatkan mereka, dia akan pergi ke rumah sakit untuk melihat bagaimana keadaan para siswa yang keracunan. Jika bukan karena terlalu banyak orang di tempat kejadian dan dia tidak ingin menakut-nakuti semua orang, David akan terbang untuk menyelamatkan mereka. Benar saja, setelah orang tua Sawyer naik ke atas, dalam beberapa menit, Sawyer mulai kehilangan kendali atas emosinya. Setelah hanya ragu-ragu selama lebih dari 10 detik, dia melompat turun bersama Zoe. Penggergaji, tidak. Seorang wanita parubaya di atap menjerit putus asa. David sudah siap di bawah gedung. Dia pergi ke tempat di mana keduanya jatuh dengan kecepatan tercepat. Tepat ketika Sawyer dan Zoe hendak menyentuh tanah, mereka ditangkap di masing-masing tangan David.
Meskipun keduanya melompat dari atap setinggi puluhan meter dan dampaknya luar biasa, bagi David, yang setengah jalan menuju God Rank, itu bukan apa-apa. David memegang satu orang di masing-masing tangan. Zoe pingsan karena ketakutan. Meskipun Sawyer masih sadar, dia tidak bereaksi untuk sementara waktu. Semua penonton tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Ini bertentangan dengan semua yang pernah mereka ketahui. Bagaimana mungkin satu orang menangkap dua orang dewasa yang melompat dari atas lantai 7? Mereka semua adalah mahasiswa dan guru universitas. Meskipun mereka berada di universitas media dan mereka tidak mengambil jurusan fisika, orang bodoh dapat diterima di universitas tersebut. Seberapa kuat benturan orang dewasa yang melompat dari lantai 7? Siapa yang berani menangkap mereka dengan tangan kosong? Ada laporan berita terakhir kali tentang bayi berusia 2 atau 3 tahun jatuh dari lantai 5 dan ditangkap oleh seorang pria dewasa di lantai bawah. Pada akhirnya, pria itu terkilir tangannya menangkap bayi itu. Ini cukup serius, apalagi menangkap orang dewasa. Siapapun yang berani menangkap orang dewasa pasti akan dihancurkan sampai mati, dan tidak ada kemungkinan hasil alternatif. Meskipun demikian, David menangkap dua orang dewasa di masing-masing tangannya, dan dari kelihatannya, itu tampak mudah baginya. Apakah itu orang yang normal? Betapa luar biasa. Itu Superman. Polisi adalah yang pertama bereaksi. Mereka buru-buru melangkah maju dan menjatuhkan Sawyer ke tanah sebelum memborgolnya. Sawyer sekarang menjadi tersangka utama kejahatan serius. Meracuni ratusan orang di kampus adalah kejahatan. Sawyer tidak melawan sama sekali. Dia mungkin belum sadar atau dia bisa merasa seperti dia sudah mati sekali. Setelah ini, dua staf medis melangkah maju dan mengambil Zoe dari tangan David sebelum meletakkannya di atas tandu dan membawanya pergi. Terima kasih banyak. Apakah kamu baik-baik saja? Seorang petugas polisi memandang David dan bertanya. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu setelah menjadi petugas polisi selama bertahun-tahun. Meski begitu, jelas, tingkat penerimaannya jauh lebih tinggi daripada para siswa ini. Saya baik-baik saja. Saya banyak berolahraga jadi saya dalam kondisi yang baik, kata David sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia menggerakkan tangannya beberapa kali untuk menunjukkan padanya. Petugas polisi itu memandang David dengan cermat dan menyadari bahwa dia memang baik-baik saja. Dia menepuk bahu David dan berkata, "Anak muda, kamu tidak buruk. Kamu sangat berbakat, tetapi lain kali, kamu harus memperhatikan keselamatanmu sendiri dan hanya membantu orang lain sambil memastikan keselamatanmu sendiri." Bab 487. Saya mengerti. Petugas, saya ingin bertanya apa yang terjadi pada guru dan siswa yang diracuni. Apakah hidup mereka dalam bahaya? Tanya David. Apa yang paling dia khawatirkan saat ini adalah orang-orang yang diracuni ini. Saya tidak yakin, tetapi tampaknya mereka dalam kondisi yang cukup serius. Banyak orang sudah koma ketika dikirim ke rumah sakit. Saya tidak tahu spesifiknya, jadi kami harus menunggu kabar dari rumah sakit. Di rumah sakit mana mereka berada? David bertanya lagi. Karena ada begitu banyak orang, satu rumah sakit tidak dapat menangani semuanya sehingga mereka berada di rumah sakit Champion, rumah sakit Deux, dan rumah sakit Tres. Terima kasih, petugas. Nak, kamu belum lulus, kan? Ya, aku akan segera menjadi senior. Apa yang akan kamu lakukan setelah lulus? Aku belum memikirkannya. Jika Anda ingin bekerja di bidang pekerjaan saya setelah lulus, Anda bisa datang ke saya. Anda sangat berbakat dan saya sangat optimis tentang Anda. Petugas polisi itu menepuk pundak David lagi. Dia sangat optimis tentang David. Penampilan David barusan adalah sebagai orang yang berbakat. Jika dia bisa mendapatkan David untuk bergabung dengannya dan mengolahnya, David mungkin memiliki masa depan yang menjanjikan. Terima kasih, petugas, saya akan datang kepada Anda jika saya membutuhkannya. Tim, bubar. Petugas polisi berteriak. Kemudian, dia pergi dengan bawahannya dan Sawyer. Dia terburu-buru untuk kembali menginterogasi Sawyer untuk melihat jenis racun apa yang dia gunakan, dari mana dia mendapatkannya, dan apa motif keracunannya. Namun, tidak peduli apa hasilnya, kehidupan Sawyer hancur. Adapun apakah dia akan mendapatkan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati, itu tergantung pada apakah salah satu dari korban ini meninggal. Akan sangat bagus jika mereka diselamatkan, tetapi saat seseorang meninggal karena keracunan, Sawyer yang tidak mati karena jatuh akan dianggap sebagai penundaan kematiannya yang tak terhindarkan. Begitu polisi pergi, suasana langsung heboh. Sial, pahlawan, kamu terlalu luar biasa. Bagaimana kamu melakukannya? Bisakah kamu mengajariku? Pahlawan, izinkan aku untuk memujamu. Kamu akan menjadi tuanku mulai hari ini. Pahlawan, aku ingin kamu menjadi tuanku juga. Pahlawan, aku ingin kamu menjadi tuanku juga.
Mahasiswa yang tak terhitung jumlahnya dari Universitas Multimedia berkumpul di sekitar David dan meminta David untuk menjadi tuan mereka. David terlalu luar biasa barusan. Dia baru saja menangkap dua orang dewasa yang melompat dari lantai 7 dengan tangan kosong. Meski begitu, tidak ada yang terjadi padanya. Menguasai. Dia pasti seorang master. Beruntung, wartawan dari berbagai saluran media dihentikan di luar gerbang. Jika adegan itu ditangkap oleh mereka dan disiarkan atau diunggah ke internet, akan sulit bagi David untuk menghindari viral. Ketika dia melihat banyak siswa mengelilinginya, David tidak punya pilihan. Dia hanya bisa menggunakan sebagian kekuatannya untuk melarikan diri dengan cepat. Jika tidak, akan sulit baginya untuk melarikan diri jika dia terjebak. Di mana pahlawannya? Kenapa dia hilang? Siswa pertama yang sampai ke tempat David sebelumnya berdiri bertanya. Para siswa yang berkerumun mulai melihat juga. Di mana dia? Sial, dia menghilang. Bagaimana mungkin? Begitu banyak mata tertuju padanya. Apakah kita benar-benar menemukan seorang master? Dia bahkan lebih menakjubkan daripada karakter dalam novel seni bela diri. Dia tiba-tiba menghilang ketika begitu banyak orang mengawasinya. Pergi temukan di mana dia berada. Aku ingin dia sebagai tuanku. Aku juga ingin menjadi tuan. Aku ingin menjadi ksatria. Aku harus menjadikannya tuanku. Aku ingin menjadi pahlawan pengembara. Adegan itu sangat kacau dan semua orang mencari David. Namun, sekarang, David sudah masuk ke mobilnya dan mengemudi ke rumah sakit Champion. Bab 488. David berkendara ke rumah sakit Capital City Champion. Pintu masuk rumah sakit juga sangat ramai sekarang. Wartawan dan penonton yang tak terhitung jumlahnya memadati pintu menunggu hasilnya ketika puluhan penjaga keamanan memblokir mereka. Ratusan mahasiswa Universitas Multimedia telah diracun. Ini adalah acara besar, oleh karena itu semua orang ingin mendapatkan informasi langsung. David sekali lagi menemukan tempat tersembunyi dan langsung menuju ke lantai 2. Setelah lama mencari di rumah sakit, dia akhirnya menemukan tempat di mana para siswa yang keracunan itu berada. Pada saat ini, para dekan, profesor, dan pakar rumah sakit Capital City Champion berkumpul untuk pertemuan. Mereka diberi pengarahan oleh Otto Swanson, wakil kepala Departemen Kesehatan di ibu kota. Ratusan mahasiswa telah diracuni. Jika mereka gagal menangani kasus besar seperti itu dengan baik, itu akan menyebabkan kerusuhan sosial dan orang-orang ini akan bertanggung jawab. Dean Griffin, kamu harus menjamin keselamatan para siswa. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Tentu saja, wakil kepala Swanson, yakinlah, kami akan mencoba yang terbaik, kata Dean Griffin, menyeka keringat di dahinya. Jangan coba-coba, harus, kata Otto lagi dengan nada lebih serius. Tentu saja, kami akan melakukannya. Oke, ayo kita lihat murid-muridnya, kata Otto. Wakil kepala Swanson, apakah Anda menangkap siswa yang meracuni semua orang? Tanya Dekan Griffin. Saya baru saja mendapat kabar bahwa dia sudah ditangkap, kata Otto. Tanyakan padanya jenis racun apa yang dia gunakan. Kita akan bisa meresepkan obat yang tepat jika kita tahu racun apa yang dia gunakan. Mereka tidak mendapatkan apa-apa darinya. Pelaku telah kehilangan akal sehatnya dan dia menolak untuk mengatakan apa-apa. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Apa? Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak bisa menentukan racunnya, kita hanya bisa melakukan checklist yang akan memakan waktu lebih lama. Semakin lama kita ambil, semakin berbahaya bagi para korban, Dean Griffin berkata dengan cemas. Silakan periksa daftar periksa. Saya akan mendesak mereka lagi untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan sesuatu, kata Otto. Iya. Dean Griffin dan profesor serta pakar lainnya dengan cepat meninggalkan ruang rapat. Setelah itu, Otto mondar-mandir di ruang rapat. Pada saat ini, dia lebih cemas daripada orang lain. Setelah beberapa perenungan, ia memutuskan untuk pergi menemui para korban secara langsung. David berbicara dengan banyak dokter dan perawat di tempat kejadian, tetapi mereka tidak mengetahui dengan apa para korban diracuni. Jadi, mereka hanya bisa melakukan beberapa pengobatan konvensional. Banyak orang segera mulai mengalami koma. Oleh karena itu, David buru-buru melangkah maju untuk memeriksa seorang siswa yang sedang koma. Menggunakan kekuatan pikirannya yang kuat, dia bisa merasakan detak jantung siswa yang lemah. Rasanya seperti lilin di tengah angin dan hujan yang bisa padam kapan saja. Ini buruk. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? David menoleh, tepat pada waktunya untuk melihat Dean Griffin tiba dengan sekelompok ahli dan profesor. Saya teman sekelas mereka. Rektor meminta saya untuk memeriksa situasi semua orang, jawab David. Omong kosong, keluar sekarang. Kami akan memberitahu universitas Anda ketika hasilnya keluar. Rektor Anda juga yang harus disalahkan. Ini liburan jadi mengapa kelas masih berlangsung?
Hebat, kehidupan semua orang sekarang sulit, keluh Dean Griffin. Saya seorang mahasiswa kedokteran jadi saya bisa membantu, kata David. Kamu belajar kedokteran? Yah, saya tahu obat tradisional yang diturunkan dari generasi ke generasi di keluarga saya. Baiklah, kamu bisa tinggal dan membantu. Terima kasih dokter. Itu dekan, kata seseorang di sebelahnya. Terima kasih, Dean. Dean Griffin mengabaikan David dan mulai melihat gejala semua orang. Para profesor dan ahli di belakangnya juga mulai menebar dan mengamati gejala-gejala para korban. Dean, kabar buruk. Detak jantung korban ini sangat lemah. Kurasa dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dean Griffin, para ahli, dan para profesor bergegas mendekat. David mengikuti di belakang mereka juga. Setelah beberapa pemeriksaan, katakan apa pendapatmu, kata Dean Griffin. Dean, kami tidak bisa memastikan apa itu racun, jadi kami tidak bisa memberikan pendapat kami. Ya Dean, masih belum ada kabar dari laboratorium. Terlalu banyak racun yang bisa menyebabkan gejala seperti ini dan kita tidak berani memberikan pendapat sembarangan. Jika kita melakukan kesalahan, itu akan berakibat fatal. Apa yang dikatakan lab? Dean, itu masih belum dikonfirmasi dan mereka masih menyelidiki, jawab seseorang di sebelahnya. Semuanya, Anda baru saja mendengar apa yang dikatakan Wakil Kepala Swanson, kan? Kita harus menjamin keselamatan para siswa, jika tidak, semua orang akan mengalami kesulitan di masa depan. Para ahli dan profesor saling memandang, merasa sedikit tidak berdaya. David memperhatikan dari belakang ketika profesor top di rumah sakit ini berjuang untuk menemukan solusi. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dia tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat para siswa ini mati. Dia melihat 8.678 titik mewah di panel sistemnya sebelum menggertakkan giginya dan menutup matanya. Kemudian, ia menambahkan pengobatan tradisional kuno Summerland ke kolom keterampilan. Segera, jendela pop-up muncul. Apakah Anda yakin ingin belajar pengobatan tradisional kuno Summerland? Ini akan menghabiskan 1000 poin mewah. Mengonfirmasi. David mengklik tanpa ragu-ragu. Poin mewahnya turun dari 8.678 menjadi 7.678. Setelah itu, David merasa banyak pengetahuan tentang pengobatan tradisional kuno memenuhi pikirannya, serta metode identifikasi dan fungsi pengobatan dari ramuan yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, ia juga mempelajari efek obat apa yang akan dihasilkan oleh kombinasi berbagai herbal. Beberapa digunakan untuk penyembuhan sementara beberapa kombinasi berbahaya. Namun, dia sepertinya tidak memiliki identifikasi racun klinis. Dia hanya tahu bagaimana membedakan beberapa gejala sederhana. Apa-apaan ini? Apakah tingkat keterampilan saya tidak cukup? David melirik keterampilan pengobatan tradisional kuno Summerland dalam sistem. Benar saja, dia hanya level pemula pada skill ini. F***. David tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk saat ini. Dia menghabiskan 1000 poin mewah hanya untuk mendapatkan keterampilan entry level. David tidak punya pilihan selain meningkatkannya. Apakah Anda yakin ingin meningkatkan pengobatan tradisional kuno Summerland? Peningkatan ini akan menghabiskan 1000 poin mewah. 1000 poin mewah lainnya. Kenapa kamu tidak merampokku saja? Saat David memarahi, dia mengklik tombol. Mengonfirmasi. Dia mengkonsumsi 1000 poin mewah lainnya. Poin mewahnya turun dari 7.678 poin menjadi 6.678 poin. Hati David sangat sakit ketika dia melihat poin-poin mewah yang dia habiskan. Keterampilan pengobatan tradisional kuno Summerland pada panel sistem telah ditingkatkan dari entry level menjadi expert. David merasa banyak pengetahuan memenuhi pikirannya lagi. Kali ini, dia melihat bahwa akhirnya ada subjek yang disebut identifikasi racun klinis. Bab 489. Segala macam gejala keracunan terpatri dalam benak David, dan dia akhirnya tahu bagaimana cara mengatasinya. Dia memisahkan kerumunan dan berjalan ke depan. Dean, biarkan aku melihatnya, kata David. Anda. Dean Griffin memandang David. Keluarga saya telah mempraktikkan pengobatan tradisional selama beberapa generasi, jadi mungkin saya bisa melihat apa yang salah. Kata David dan mulai memeriksa pasien yang sakit kritis itu. Setelah memeriksa seluruh tubuh pasien, David memiliki jawaban di hatinya. Dean, orang-orang ini menderita keracunan arsenik, kata David yakin. Arsenik. Nama ilmiahnya adalah keracunan arsenik trioksida, jelas David dalam istilah ilmiah modern. Keracunan arsenik. Beritahu laboratorium untuk memeriksa keracunan arsenik, kata Dean Griffin segera. Ya, saya akan segera memberitahu mereka, jawab seseorang. Dean Griffin, itu pasti keracunan arsenik. Anda bisa mengatur pengobatannya dulu. Jika tidak, semakin lama penundaan, semakin serius keracunannya.
Segera siapkan semua jenis obat-obatan dan peralatan untuk keracunan arsenik. Setelah laboratorium memastikan bahwa itu adalah keracunan arsenik, segera obati. Juga, beritahu laboratorium untuk segera menyampaikan berita itu ke Rumah Sakit Deux Entres setelah dikonfirmasi. Segera, Dean. Sementara semua orang menunggu dengan cemas, berita akhirnya datang dari laboratorium. Itu memang keracunan arsenik. Dekan akhirnya menghela napas lega. Selama zat keracunan diidentifikasi, akan mudah untuk memulai pengobatan. Dia segera mulai mengarahkan semua orang untuk memulai pengobatan. Pengobatan modern telah menemukan obat khusus untuk pengobatan keracunan arsenik. Segera, beberapa pasien yang sakit kritis dirawat, dan kondisi mereka membaik secara signifikan. Tanda-tanda vital mereka juga berangsur-angsur stabil. David merasa lega setelah melihat itu. Setelah itu, dia diam-diam meninggalkan rumah sakit. Karena ada ahli dan profesional di sekitar, dia tidak diperlukan di sini. Meskipun dia juga memiliki rencana perawatan di benaknya, karena obat tradisional itu sedang menurun, rumah sakit mungkin tidak memiliki banyak obat yang dia butuhkan. Karena itu, dia tidak memberitahu mereka rencananya. Setelah masalah itu ditangani, David akhirnya santai. Namun, dia frustrasi karena dia harus membayar 2.000 poin yang mahal. Jika sistem itu hidup, dia benar-benar ingin memarahinya. Itu adalah jebakan. Mempelajari keterampilan dan meningkatkannya telah menghabiskan 2.000 poin yang mahal. Dia akan menerobos statusnya menjadi setengah jalan ke peringkat dewa dan akhirnya menjadi penjaga peringkat dewa. Saat itu, dia akan dianggap sebagai salah satu orang top di dunia saat ini. Melihat 6.678 poin mewahnya yang menyedihkan, David ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Dia sekarang lebih dari 3.000 poin dari 10.000, dan itu akan membawanya setidaknya 20 hari untuk mencapainya. Aku sangat sedih. David menyesali betapa sedihnya dia menghabiskan 2.000 poin mewah. Sementara itu, di Pegunungan Krum, salah satu pegunungan paling misterius di Summerland. Itu ditutupi dengan medan magnet lebih dari berabad-abad yang lalu. Baik pesawat maupun satelit tidak dapat mendeteksi tempat ini. Selain itu, sekte tersembunyi lama Krums bersembunyi di sini. Keluarga Krum hanya menerima orang-orang yang sangat berbakat, dan para tetua di sekte itulah yang sering pergi mencari murid. Lorraine adalah murid yang sangat berbakat yang diidentifikasi oleh para tetua Krum ketika mereka pergi mencari murid. Meskipun Lorraine lemah dan sakit-sakitan sejak kecil, para tetua Krum mengira itu bukan karena penyakit, tetapi fisik yang unik. Lorraine, yang dibawa kembali ke Gunung Krum, pulih sepenuhnya setelah lebih dari 10 tahun berkultivasi di Gunung Krums. Perlahan-lahan, dia mulai menunjukkan kelebihan fisiknya yang unik. 10 tahun yang lalu, Lorraine pulang. Hal ini menyebabkan persaingan antara ahli waris pertama dari dua keluarga bangsawan elit di ibu kota saat itu, Stan of the Warners dan Clinton dari keluarga Zimmerman. Itu menyebabkan dua generasi muda paling mempesona di ibu kota berbalik melawan satu sama lain. Lorraine sangat sabar, itulah sebabnya dia membuat janji 10 tahun dengan keduanya. Meskipun keduanya adalah yang paling mempesona di antara generasi muda di ibu kota saat itu, menurut Lorraine, mereka hanya bisa dianggap baik-baik saja di dalam kota. Selanjutnya, mereka masih memiliki jalan panjang jika dibandingkan dengan seluruh negeri. Setidaknya ada segelintir anggota Krum yang bisa mengesampingkan mereka. Belum lagi sekte dan keluarga tersembunyi lainnya. Jika mereka hanya melihat Summerland, keduanya tidak diragukan lagi adalah orang-orang dengan pandangan dan pengalaman yang terbatas. Alasan mengapa Lorraine membuat janji 10 tahun adalah bahwa Lovewoods tidak akan mampu menahan tekanan dari dua keluarga bangsawan elit. Sekarang, penunjukan 10 tahun sudah dekat. Lorraine membutuhkan perjalanan pulang lagi untuk menyelesaikan apa yang disebut janji 10 tahun ini. Jika tidak, Lovewoods akan terjepit di antara dua keluarga bangsawan elit dan kehidupan pasti tidak akan mudah bagi mereka. Meskipun dia dibesarkan di Gunung Krum sejak usia muda, orang tuanya masih berada di Lovewood Manor. Bukannya mereka tidak mencintai Lorraine, sebaliknya, mereka memperlakukan Lorraine seperti permata ketika dia lahir. Namun, para tetua Krum berjanji kepada Lovewoods bahwa dalam 20 tahun, mereka akan mengembalikan Lorraine yang sehat dan aktif kepada mereka. Jika Lorraine terus tinggal di Lovewoods tanpa perawatan sistematis, dia mungkin bahkan tidak akan hidup sampai 20 tahun. Demi tubuh Lorraine, keluarga Lovewood akhirnya dengan enggan memutuskan untuk membiarkan para tetua Krum membawanya kembali ke Gunung Krum. Lorraine sedang berdiri di sebuah paviliun di Gunung Krum. Pakaian putihnya berkibar tertiup angin seperti peri. Pada usia 30, dia memiliki wajah 20 tahun karena tahun-tahun tampaknya tidak meninggalkan jejak di wajahnya. Dia memiliki lekuk tubuh di semua tempat yang tepat, dan sosoknya yang sesuai dengan rasio emas benar-benar menunjukkan kedewasaan dan kekenyalannya yang ekstrim.
Pada saat yang sama, seseorang bisa merasakan kelembutan menawan yang datang darinya. Kulitnya putih dan kenyal. Jika seseorang sedang mengawasinya dari kejauhan pada saat ini, mereka pasti akan berseru, dia sangat mirip dengan peri yang keluar dari lukisan. Memang benar bahwa semakin padat medan magnet, semakin bisa menunda penuaan. Lorraine memandang Gunung Krum yang seperti negeri ajaib, Anne merasa sedikit tersesat. Dia suka di sini dan dia tidak ingin kembali. Namun, dia tidak punya pilihan. Akarnya adalah dengan Lovewoods, jadi dia tidak bisa duduk diam. Ditambah lagi, tuannya juga mengatakan bahwa dunia akan berada dalam kekacauan, dan semua sekte dan keluarga akan keluar dari persembunyiannya. Krum tidak terkecuali. Dia harus kembali ke ibu kota, bergabung dengan beberapa keluarga, dan mempersiapkan Krum untuk keluar dari persembunyiannya. Ini adalah tugas yang diberikan kepadanya oleh sekte. Dia juga harus melakukannya dengan sempurna sehingga dia bisa hidup sesuai dengan kultivasi gurunya setelah bertahun-tahun. Sementara Lorraine tenggelam dalam pikirannya, sebuah suara terdengar di belakangnya. "Lori, jadi kamu di sini." Bab 490. Ketika Lorraine mendengar suara itu, dia tahu siapa itu tanpa menoleh. Itu adalah seniornya, Fred Is, pria yang dicintai banyak orang. Fred berbeda darinya karena dia bukan murid yang dibawa kembali oleh para tetua Krum. Sebaliknya, ia lahir dan besar di Gunung Krum. Tidak hanya dia terlihat halus dan elegan, tetapi dia juga sangat berbakat. Ditambah lagi, dia memiliki identitas yang mulia. Hanya senior mereka, Gren, yang lebih unggul darinya di Gunung Krum. "Freddy," seru Lorraine pelan, suaranya merdu dan merdu. Fred berdiri di belakang Lorraine, matanya tergila-gila saat dia melihat punggungnya. Di dalam hatinya, wanita ini adalah hadiah yang diberikan kepadanya oleh surga. Meskipun hadiah ini belum menjadi miliknya, dia percaya bahwa cepat atau lambat, dia akan memiliki hadiah ini sepenuhnya untuk dirinya sendiri, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan tidak hibah. "Apakah kamu berpikir untuk pulang, Lori?" Fred berjalan di belakangnya dan berkata. "Ya, saya belum kembali dalam 1 dekade, jadi saya bertanya-tanya tentang apa yang terjadi di rumah. Saya ingin tahu apakah mereka masih ingat bahwa saya ada," kata Lorraine. "Jangan khawatir, Lori. Mereka tidak akan melupakanmu, mereka bahkan mungkin telah menunggumu kembali. Jangan khawatir, aku akan selalu bersamamu. Aku sudah meminta izin untuk turun ke bawah. Gunung bersamamu," kata Fred. "Kau ingin turun gunung bersamaku?" Lorraine menoleh dan bertanya pada Fred. "Ya, kakekku telah setuju." Fred menatap wajah cantik Lorraine dan berkata dengan sedikit bersemangat. "Bukankah Gren ikut denganku?" Lorraine bertanya dengan rasa ingin tahu. "Gren masih pergi, tapi aku juga pergi. Kami berdua akan turun gunung bersamamu." "Oh." Lorraine tidak berbicara setelah dia menjawab. Kemudian, dia menoleh untuk terus mengamati pemandangan dari jauh yang tampak seperti negeri ajaib. Kabut masih melekat di sekitar pegunungan yang menjulang tinggi dan punggung bukit yang terjal. Fred tidak berbicara lagi saat dia melihat pemandangan bersama Lorraine. Namun, pikirannya tidak pada pemandangan, tetapi pada wanita di sampingnya. Tidak peduli seberapa menakjubkan pemandangannya, bagaimana bisa dibandingkan dengan wanita di sampingnya. Awalnya, Fred bukan orang yang seharusnya turun gunung bersamanya, tetapi ketika dia mengetahui bahwa Gren akan pergi, dia pergi ke kakeknya, Norman Is. Dia meminta izin kakeknya untuk menemani Lorraine menuruni gunung dan berkata dia ingin melihat dunia luar. Dia tidak bisa meninggalkan Gren sendirian dengan Lorraine. Meskipun akan ada tetua lain yang mengikuti mereka, itu tetap berbahaya. Menurutnya, Gren adalah kendala terbesarnya dalam hal Lorraine. Dia tidak pernah bisa memberi mereka kesempatan untuk sendirian. Sementara itu, kakeknya, Norman, adalah penatua senior di Krums yang kedua setelah kepala. Setelah gangguan Fred yang tak ada habisnya, kakek tidak punya pilihan selain setuju untuk membiarkannya pergi. Selain itu, menurut Norman, sekte dan keluarga tersembunyi akan segera keluar dari persembunyian dan akan lebih baik bagi Fred untuk pergi lebih awal untuk melihat dan mengalaminya. "Freddy, ada berapa sekte seperti kita di dunia ini?" tanya Lorraine. "Menurut kakek saya, ada beberapa sekte dan keluarga tersembunyi seperti kami." Dia tidak mengatakan berapa banyak, tetapi Krum adalah eksistensi teratas di antara sekte-sekte tersembunyi, kata Fred. "Lalu mengapa sekte dan keluarga ini bersembunyi dari dunia?" "Kudengar itu untuk menghindari malapetaka. Beberapa dari mereka ingin pergi keluar dan menempati suatu tempat di dunia ini, tetapi mereka pada dasarnya menghilang dalam debu." Sejarah. Jadi, tampaknya tetap bersembunyi saat itu memang cara terbaik untuk mempertahankan kekuatan. Begitu, jadi ketika semua orang keluar dari persembunyian kali ini, akankah banyak sekte dan keluarga tersembunyi menghilang ke dalam catatan sejarah? Mungkin, tapi jangan khawatir, Lori.
Krum selalu menjadi salah satu kekuatan utama, dan ini tetap benar dari waktu ke waktu. Kami hanya akan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Mereka yang menghilang adalah yang lemah. Sama seperti bagaimana yang lemah menjadi mangsa yang kuat, kan? Lorraine bergumam. Tepat, seperti bagaimana yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Ini akan selalu menjadi kebenaran yang tidak berubah, seperti bagaimana Krum akan selalu menjadi pihak yang terkuat, kata Fred percaya diri. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari bawah. Freddy, Lori, kepala sekte memanggil kita. Freddy, ayo pergi.